Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini, jazakallahu khair, Masya Allah, yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan di majelis ilmu di salah satu rumah Allah. Malam ini kita telah memasuki 17 Sya'ban. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah karuniakan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan Ramadan tahun ini, dan kita dimudahkan meningkatkan ibadah di dalamnya. Kita dimudahkan melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan tahun ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim tentunya meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, uswah. Dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam telah banyak menyampaikan tentang agama ini. Bahkan melalui sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sanadnya sampai kepada kita telah banyak tentang masail din. Makanya sahabat juga teladan kita setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Sungguh telah banyak riwayat-riwayat yang disebutkan melalui sahabat Nabi tentang aturan dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada satu riwayat yang akan kita sampaikan kaitan dengan bab yang akan kita bahas insyaallah. Bahasa kita insyaallah kiat mencapai istiqomah. Kiat mencapai istiqomah. Apa saja kiat-kiat dalam mencapai istiqomah itu? Ini insyaallah yang akan kita bahas malam ini. Dan kita senantiasa memohon kemudahan kepada Allah untuk menimba ilmu, untuk memohon kepada Allah dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan kita pun senantiasa memohon kepada Allah taufiknya diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sufyan ibn Abdullah Tsaqafi
suatu ketika mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang dalam Islam ini, dalam syariat Islam, suatu ucapan yang aku tidak akan menanya selain engkau ya Rasulullah. Aku tidak akan menanya selain engkau sesudah ini." Dalam lafaz yang lain, aku tidak akan menanya selainmu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Qul amantu billah, thumma istaqim." Qul amantu billah, thumma istaqim. Kalimat yang sangat sederhana. Amantu billah, aku iman kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma istaqim." Kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah di atas keimanan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain, dalam lafaz Ibnu Mandah, demikian pula An-Nasa'i dan Imam Ahmad, ada tambahan dengan sanad yang sahih. Ada tambahan setelah beliau mengatakan iman kepada Allah dan istiqamah, kemudian sahabat tadi menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu?" Apa yang paling kau takutkan? Kemudian Nabi dengan memegang lisannya mengatakan hadza. Mengatakan hadza lisan. Ini nanti pun akan dibahas oleh al-muallif al-musannif hafizahullah Syekh Abdul Razak Syekhuna tentang pentingnya menjaga salah satu bagian anggota tubuh kita yang kecil ini, yaitu al-lisan. Hadis ini hadis yang sahih yang menegaskan kepada kita amantu billah. Asyahid pada kalimat amantu billah tsumma istaqim. Iman kepada Allah, senantiasa menjaga keimanan. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal mengkaruniakan nikmat yang agung ini kepada kita. Nikmat iman, nikmat taufik kepada sunnah. Ini adalah satu nikmat yang tak ternilai. Nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat di atas sunnah. Nikmat di atas petunjuk Nabi SAW. Dimudahkan kita bermajelis ilmu, saling menasehati. Ini adalah satu nikmat. Kadang sebagian menganggapnya bukan suatu hal. Oh, nikmat itu adalah kesehatan, nikmat itu adalah harta benda. Itu nikmat yang lain. Ini juga nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Makanya senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla as-sabat hatal mamat. Keteguhan sampai ajal menjemput kita. Keteguhan di atas Islam, keteguhan di atas sunnah, keteguhan di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi asyahid di sini adalah Qul amantu billah tsumma istaqim, iman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas agama Allah, di atas Islam, di atas
syariat Allah Azza wa Jalla, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul ilmi ketika menjelaskan tentang istiqamah memiliki banyak penafsiran. Nanti akan disebutkan oleh al-muallif juga tentang hakikat istiqamah itu apa pada kaidah-kaidah yang akan kita sampaikan. Namun intinya istiqamah itu adalah menapaki jalan yang lurus. Jalan apa yang dimaksud? Ad-din al-qawim, agama Islam yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan, dicontohkan oleh sahabat-sahabat beliau sallallahu radhiyallahu anhum ajma'in. Istiqamah juga mencakup melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, baik amalan-amalan hati, amalan-amalan yang tidak nampak, amalan batin, atau amalan yang zahir. Karena amalan-amalan itu, amalan-amalan kaitan dengan keimanan ya. Iman itu inda ahli sunnah wal jamaah qaulun wa amal. Ucapan dan mengamalkan. Ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah, qaulul lisan, qaulul qalbi wa qaulul lisan, amalul qalbi wa amalul jawarih. Itu kaitan dengan keimanan. Makanya keimanan itu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Kalau ada yang mengatakan saya iman tapi dia tidak sholat, dia tidak zakat, tidak puasa, ada imannya hanya lisan saja, belum sampai kepada hatinya. Hakikatnya dia belum mewujudkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya pada hadis tadi, atau istiqamah itu adalah mencakup juga melakukan ketaatan-ketaatan baik yang nampak ataupun ketaatan-ketaatan amalan-amalan hati. Apa saja amalan hati? Al-khauf, ar-raja, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, inabah, banyak sekali. Demikian pula istiqamah itu juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Lalu bagaimana kita bisa menjaga istiqamah? Atau apa kiat istiqamah? Apa kiat istiqamah? Pada bahasan malam ini insyaallah melalui nukilan kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekhina Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Beliau menukilkan ada 10 kiat. 10 kiat, dan ini patut untuk kita perhatikan. Bahkan bukan hanya diperhatikan saja, kita isti'anah kepada Allah. Sekali lagi kita isti'anah kepada Allah. Dimudahkan untuk mewujudkan, mengamalkan. Apalagi 2 pekan akan ke depan insyaallah kita akan kedatangan tamu bulan Ramadan. Sekali lagi semoga kita dimudahkan atau kita dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla jumpa dengan bulan Ramadan dan dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketakwaan di dalamnya. Baik, ada kiat-kiat, ada kaidah-kaidah yang penting untuk diketahui dalam istiqamah di atas agama Allah. Apa saja? Kaidah yang pertama, dan ini wajib diyakini oleh setiap kita, setiap mukmin mukminah, setiap muslim muslimah. Kaidah yang pertama,
ialah bahwasanya istiqomah itu adalah karunia Allah, hibah minallah, hadiah dari Allah Azza wa Jal. Jadi kita yakini bahwasanya istiqomah itu adalah karunia Allah. Karunia dari Allah Azza wa Jal. Pemberian dari Allah Azza wa Jal. Makanya banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dialah Allah Azza wa Jal yang memberikan petunjuk, hidayah bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Bahkan dalam khutbatul hajah insyaallah banyak yang paham, banyak yang tahu. Karena banyak disampaikan oleh khotib-khotib di hari Jumat biasanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sebagian dalam lafaz yang lainnya wa nastahdihi, memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, petunjuk, maka tidak ada satupun hamba yang bisa menyesatkannya, dan sebaliknya siapa saja yang Allah sesatkan, waliyadzubillah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Makanya ini yang wajib kita yakini, bahwasanya istiqomah itu adalah minnatun ilahiyatun hibatun minallah azza wa jal, adalah karunia Allah azza wa jal. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Tentunya kalau kita telah meyakini bahwasanya istiqamah itu adalah karunia Allah, maka jangan memohon kecuali kepada Allah azza wa jal. Mohonlah kepada Allah akan istiqamah. An-Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya, yang telah lalu dan akan datang, pun senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal istiqamah. Memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk dikokohkan di atas syariat Islam. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam, doa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh, memuji Allah azza wa jalla. Ini adab dalam doa kepada Allah azza wa jalla. Kita puji Allah azza wa jalla. Kita memulai dengan memuji Allah. Dialah yang menguasai, yang memiliki, menguasai Jibril, Mikail, Israfil, menguasai langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian di situ disebutkan dalam doanya, Nabi memohon kepada Allah azza wa jalla, ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi biidnik. Nabi memohon hidayah kepada Allah azza wa jalla. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang menunjukkan jalan yang lurus bagi yang Kau kehendaki. Makanya beliau pun senantiasa menyampaikan kepada kita, dan beliau memohon kepada Allah, mengajarkan kepada sahabat
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, siapa? Allah Azza wa Jalla. Tsabbit qalbi ala dinik. Apalagi di zaman yang sekarang ini, gadget di tangan kita, fitnah di sekeliling kita, fitnah dunia, fitnah banyak sekali. Asyubuhat wasyahawat amatlah banyak sekali. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena hati ini, jiwa ini senantiasa yataqallab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya suatu ketika Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hati itu berbolak-balik? Nabi mengatakan, iya. Ma min khalqillah min bani Adam min bashar illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya sesungguhnya tidaklah ada makhluk dari Bani Adam, dari manusia, kecuali hatinya itu di dalam jemari tangan Allah Azza wa Jal. Di antara jemari tangan Allah Azza wa Jal. In sya'a aqamahu wa in sya'a azaghahu. Allah jika ingin menegakkannya di atas iman Islam, maka akan ditegakkan. Jika Allah akan menginginkan yang lain, dibengkokkan, dijauhkan dari syariat Islam, maka itu pun hak Allah Azza wa Jalla. Makanya hendaknya kita senantiasa memohon. Makanya bacaan Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim, hendaknya kita fahami. Dalam sholat kita 17 kali minimal kita membacanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk di sini al-hidayah yang hanya dimiliki Allah Azza wa Jal adalah hidayah atau taufik. Namun sebagai mukmin, sebagai muslim, wajib menjemput hidayah itu. Majelis ilmi, majelis ilmu, kajian-kajian, kemudian saling menasehati misalkan, atau intinya hidayah itu dijemput dengan kita baik itu berbekal ilmu atau kita dengan mengikuti kajian-kajian, dan kita tetap memohon ihdinas siratal mustaqim, supaya apa? Supaya dimudahkan untuk mengamalkan. Karena banyak ya, tidak sedikit ada yang sudah mungkin ikut kajian, tapi belum, tanda kutip, belum nyunnah. Belum mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa sebabnya? Belum mendapatkan hidayah atau taufik. Makanya hidayah atau taufik ini senantiasa dimohon kepada Allah. Hidayah taufik senantiasa dimohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, kaidah yang utama, hendaknya kita senantiasa meyakini bahwasanya istiqamah itu adalah karunia Allah, sehingga kita betul-betul memohon hanya kepada Allah untuk dikaruniai istiqamah. Dengan kita melakukan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan istiqamah tadi itu. Kemudian kaidah yang kedua, yaqul muallif hafizahullah, haqiqatul istiqamah huwa luzumu al-manhaji
al-qawimi was-siratil mustaqim. Hakikat istiqomah itu ialah dengan berpegang di atas manhaj yang tegak, manhaj sahabah, dan menapaki jalan yang lurus tadi itu. Inilah hakikat istiqamah. Makanya tadi di awal kita sampaikan nukilan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya istiqamah itu ialah menapaki jalan yang lurus, agama yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya, yang telah dicontohkan. Karena agama ini, syariat Islam telah sempurna di zaman Nabi SAW dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya dengan turunnya ayat itu, maka syariat Islam ini telah lengkap, telah sempurna. Sesuatu yang sempurna kemudian ditambahi, maka tidak menjadi sempurna. Sesuatu yang sempurna dikurangi, maka tidak menjadi sempurna lagi. Nabi telah mencontohkan semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang baik kecuali telah dijelaskan. Dan tidak ada sesuatu yang jelek kecuali telah diingatkan. Ini pun wajib diyakini. Sehingga apa? Syariat Islam yang sudah jelas ini tidak membutuhkan tambahan atau dikurangi. Kewajiban kita mempelajari. Apa sih tuntunan Nabi dalam masalah apa, misalkan sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji, dalam masalah wudu, dalam masalah, semuanya telah dijelaskan oleh ahlul ilmi. Dan kita aja yang belum meluangkan waktu untuk itu. Jadi hakikat istiqomah, bahkan di sini ada nukilan-nukilan salaf. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan penafsiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini patut kita renungkan ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika melewati ayat alladzina innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang utama dan pertama. Bahkan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi prioritas yang utama dan pertama adalah tauhid. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan lam yusyriku billahi syai'a. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika melewati ayat ini mendefinisikan istiqamah, dia mengatakan ialah mereka yang tidak mengaung seperti aungan serigala. yakni di atas ketaatan, dia tidak melakukan hal-hal yang seperti rubah yang senantiasa ganti serigala, itu tidak memiliki ajak dalam amalannya. Abdullah ibn Abbas ketika menjelaskan tentang istiqamah sama sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan bahasa yang lain, yaitu istiqamah di atas syahadat alla ilaha illallah.
Istiqamah di atas tauhid. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan istiqamah dalam melakukan kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jal. Jadi hakikat istiqamah yang wajib difahami itu adalah istiqamah dengan menapaki manhaj yang kokoh yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW di atas aqidah yang sahih dan menjalankan kewajiban-kewajiban serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Ini hakikat istiqamah. Ini hakikat istiqamah. Di sana ada sebagian yang dijadikan guyonan. Dulu sempat saya mendapatkan dijadikan guyonan istiqamah, istri telu ditukokno omah. Adalah yang bagi sebetulnya. Istiqamah, ya istiqamah. Jadi ada yang plesetkan, tidak patut untuk cuman ini sekedar nyampaikan, ngingatkan ya. Tidak sepatutnya kalimat-kalimat syar'i, kalimat-kalimat itu dipleset-plesetkan. Ada sebagian pleset-plesetkan, adalah yang bagi. Baik. Kaidah yang ketiga. Setelah kita meyakini bahwasanya istiqamah itu adalah minnah, karunia Allah, sehingga kita hanya memohon kepada Allah. Kita mengetahui hakikat istiqamah itu adalah di atas tauhid, di atas aqidah. Istiqamah itu adalah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kaidah yang ketiga adalah, dan ini wajib diketahui pula, bahwasanya istiqamah, pokok asal istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Hati. Di sini penting sekali untuk difahami, karena semua amalan, semua itu kembalinya kepada hati. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika baik maka akan baik semua jasad itu, jika jelek maka akan jelek semua jasad itu. Ketahuilah itu adalah hati. Nabi SAW dalam lafaz Imam Ahmad dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu an mengatakan bahwasanya la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah mungkin keimanan seorang hamba, artinya seorang hamba tidaklah mungkin bisa istiqamah sampai hatinya itu istiqamah. Di sini menunjukkan pentingnya hati, memperbaiki hati dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikhlaskan amalan-amalan. Ketika seorang itu tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam mengamalkan, maka dia telah, ada kalimat Syekh Islam Ibnu Taimiyah bagus sekali ya, tentang firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masih ada hubungan dengan kalimat al-ikhlas.
Syekhul Islam bin Taimiyah suatu ketika menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya siapa yang betul-betul mewujudkan iyyaka na'bud, dia tidak akan dihinggapi riya dalam amalannya. Karena dia meyakini hanya kepada Allah kami ibadah. Dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Ini kaitan dengan hati. Hati. Kemudian dia mengatakan pula, Syekhul Islam bin Taimiyah, wa iyyaka nasta'in. Siapa yang betul-betul mewujudkan iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud hanya kepadamu kami ibadah, iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Siapa yang mewujudkan iyyaka nasta'in, dia akan selamat dari ujub. Kadang manusia mungkin memiliki sedikit ilmu, memiliki amalan-amalan, entah itu sedekah, sholat malam, ibadah-ibadah yang lain, puasa dan lainnya. Kemudian dia ujub, bangga. Ketika dia bangga, hakikatnya dia itu istilahnya tidak menganggap Allah Azza wa Jal yang memudahkan dalam melakukan ketaatan tadi. Karena semua apapun yang dilakukan oleh manusia, semuanya dari pertolongan Allah Azza wa Jal. Makanya penting sekali kaitan keikhlasan ini, kaitan dengan hati. Makanya di situ Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang istiqamah, istiqamatul qalb. Apa yang dimaksud istiqamahnya hati itu? Istiqamahnya hati di atas tauhid. Dengan mengikhlaskan amalan karena Allah Azza wa Jal. Baik. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Tinggal 2 menit lagi adzan ya. Syed Jamil. Al-Muhim nasta'in billah Azza wa Jal. Kita berupaya untuk menjelaskan ini, insyaallah habis adzan mungkin kita lanjutkan sedikit. Kaidah yang selanjutnya, kaidah yang keempat, al-istiqamatul matlubah, istiqamah yang dituntut oleh hamba, oleh Allah dari hamba, ialah as-sadadu fa illam yaqdir fal muqarabah. Ialah selalu berupaya senantiasa berada dengan istiqomahan. Jika dia tidak mampu maka mendekati. Di sini dijelaskan dalam hadis apa yang dimaksud dengan as-sadat. As-sadat itu senantiasa berupaya di atas sunnah. Berupaya akan melakukan suatu amalan ataupun suatu ibadah itu sesuai dengan sunnah. Dan bagaimana kita bisa mengetahui sunnah dengan yang bukan sunnah? Ilmu. Ini kembali lagi, ujung-ujungnya pentingnya ilmu. Dan ilmu ini tidak dibatasi di bangku kuliah, di bangku sekolah, dan tidak dibatasi pada usia. Bahkan setiap kita memiliki kewajiban berbekal dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang menyekutukan Allah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syubuhat. Insya Allah dengan ilmu bisa
Ketahui makanya Nabi SAW tidaklah memohon tambahan kepada Allah kecuali ilmu. Rabbi zidni wa qul Rabbi zidni ilma. Yaqul huna, ada satu ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Kalau tadi dikatakan bahwasanya istiqamah yang diminta dari hamba, yang dituntut dari hamba itu adalah berupaya, berusaha selalu berada sesuai dengan sunnah atau mendekati, kalau tidak mampu mendekatinya. Dan dalam hal ini, ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah, pada kaidah yang ketiga tadi, keempat, jadi istiqamah yang dituntut dari hamba itu adalah berupaya semaksimal mungkin melakukan sesuai sunnah. Tentunya dalam melakukan ketaatan ada kekurangan-kekurangan. Ketika seorang melakukan kewajiban, contoh yang gampang, yang mudah, yang banyak kita lakukan, sholat 5 waktu. Seringkali, acap kali ketika kita sholat Allahu Akbar, sudah ingat, oh tadi nyimpen dompet di sini, atau tadi, pokoknya ingat semua nanti. Memang syaitan senantiasa mengupayakan manusia untuk tidak khusyuk. Dan selesai salam, Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa? Istighfar. Astagfirullah 3 kali. Dikatakan oleh ahlul ilmi bahwasanya kalau sebagian orang itu habis salam alhamdulillah dengan sebagian. Insyaallah antum ndak lah, insyaallah. Alhamdulillah selesai, senang gitu ya. Istighfar tuntunannya. Mengapa? Karena yaitu tadi, ketika kita melakukan kewajiban tadi, acap kali ada kekurangan, ketidaksempurnaan dalam melakukan kewajiban tadi. Makanya dalam surat Fussilat ayat yang ke-6 itu, Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, tetaplah di atas jalan yang lurus, di atas ketaatan, di atas sunnah, di atas ibadah yang Allah wajibkan. Dan mohonlah ampun kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh ahlul ilmi bahwasanya pada ayat ini mengisyaratkan apa saja yang dilakukan oleh muslim, muslimah, al-mu'min, al-mu'minah, baik dalam kewajiban kepada Allah. Kadang seringkali, acap kali banyak kekurangan yang dijumpai, sehingga kita dianjurkan senantiasa istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas kekurangan yang mungkin kita lakukan. Salah satunya tadi, sholat tadi. Astagfirullah. Jadi, di sini selain kita, pada ayat ini, Fussilat ayat yang ke-6, 2 hal yang Allah perintahkan bagi kita. Istiqomah, berupaya senantiasa
melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan maksiat-maksiat Allah juga. Dan kita pun hendaknya senantiasa. Perintah yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Karena apa? Karena kita banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Ini yang Allah perintahkan untuk kita. Manusia banyak kesalahannya. Kullu bani adama khatta'un. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang terjatuh kepada kesalahan, kembali kepada Allah. Taubah kepada Allah Azza wa Jal. Kaidah yang kelima, bahwasanya istiqomah itu mencakup ucapan, perkataan, amalan, dan juga niat. Jadi istiqomah itu terkait pula dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan juga dengan niat yang ada dalam hati kita. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin bahwasanya istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan, keadaan-keadaan, dan niat yang ada di dalam hati kita. Makanya tadi dalam hadis Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi dalam riwayat Ibnu Mandah, demikian juga Sunan Nasa'i Al-Kubra, sahabat tadi menanyakan setelah Nabi mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim, sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhaf, apa yang paling kau takutkan atasku? Kemudian dia hanya memegang lisannya. Nabi memegang lisannya, mengatakan hadza. Lisan ini, kalau ada hal yang faedah ucapkan, kalau tidak ada, nggak ada faedah. Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, dua pilihan yang dikasih oleh Nabi, tidak ada yang ketiga. Falyaqul khairan, hendaknya dia mengucapkan yang baik, mengajak kepada kebaikan, membaca Al-Quran, zikrullah, menasehati. Au yaskut, tutup, sekut, diam. Makanya dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, saqilatka ummuka ya Mu'ad, ayakuban nasu ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasa'id alsinatihim. Ketika Mu'ad mengatakan kepada Nabi, apakah manusia akan diadab karena lisannya? Nabi mengatakan bahwasanya manusia tersungkur dengan di atas dahi atau hidungnya ke neraka Allah Azza wa Jal, itu disebabkan karena lisannya. Banyak karena lisannya. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin apa? Menjamin ma baina lihyaihi, antara kumis dan jenggotnya, lisan. Kemudian menjaga antara dua pahanya, kehormatannya. Kata Nabi SAW, "Adman lahul jannah." Aku pasti akan jamin surganya Allah Azza wa Jal. Jadi lisan ini, bahkan dalam hadis yang
Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani. Disebutkan, idza asbaha ibnu Adam, jika anak Adam masuk di pagi hari, semua anggota badan itu akan protes kepada lisan. Akan menghujat kepada lisan. Fataqul ittaqillah fina. Semua anggota badan akan mengatakan kepada lisan, takutlah kepada Allah atas kami semua. Fa innama nahnu bika. Sesungguhnya kami adalah bagian dirimu. Fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna. Jika engkau istiqamah, maka kami pun akan istiqamah. Maksudnya anggota badan yang lain istiqamah. Jika engkau bengkok, maka semuanya akan bengkok. Tangan mau mukul kan ada lesan, pukul. Kaki nendang, mungkin kan ada perintah dari lisan. Makanya lisan itu wajib dijaga. Dan ini anggota badan yang paling bisa dikatakan menentukan bahaya, juga bisa mendatangkan banyak kebaikan, tergantung dibikin bagaimana. Makanya ingat sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bas itu aja, ingat. Ingat itu aja. Ucapkan ucapan yang baik atau diam. Tidak ada yang ketiga. Jadi sekali lagi, kaidah yang ke-5 ini, istiqamah ini terkait dengan ucapan, amalan, demikian pula niat. Artinya, hendaknya ucapan kita diupayakan istiqamah. Lisan kita, ya kaitan dengan lisan kita, kaitan dengan amalan kita, kaitan dengan hati kita, semua diupayakan untuk istiqamah. Apa hati kaitan dengan istiqamah? Ya istiqamah di atas tauhid tadi, ikhlas, tawakal kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Ini banyak sekali. Al-khawf, al-roja, banyak sekali. Yang ke-6, kaidah yang ke-6, yang tak kalah pentingnya, yang wajib diketahui, akan hakikat atau istiqamah itu bagaimana? La takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. 3 hal ini patut kita renungkan. Tidak dikatakan istiqomah. Tidak ada istiqomah. Kecuali hanya untuk Allah. Artinya berkaitan dengan keikhlasan hati. Ikhlaskan dalam istiqomah karena Allah. Wabillahi, dan hendaknya senantiasa isti'anah kepada Allah. Ini mencakup iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud mencakup keikhlasan kita. Kita melakukan suatu ibadah, istiqamah di atas ibadah untuk Allah Azza wa Jal, bukan untuk manusia, bukan untuk kepala desa atau ustadz yang ada di belakangnya, atau mertuanya, calon mertuanya, atau untuk Allah Azza wa Jal. Dan isti'anah wabillah, senantiasa isti'anah. Antum al-an yang sampai di sini keadaan hujan-hujan, kalau Allah tidak mudahkan tidak akan sampai. Banyak mungkin teman-teman yang mau datang, tapi karena hujan,
Belum sampai ke sini. Intinya apa? Semuanya minallah. Makanya kita senantiasa nasta'inu billah. Senantiasa kita isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Isti'anah kepada Allah ini dalam segala hal. Dalam kita mencari nafkah. Dalam kita ibadah kepada Allah, sholat. Dalam kita menunaikan puasa. Dalam kita apapun yang kita lakukan. Al-mu'min yasta'in. Makanya, wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya, wa ala amrillah. Dan isti'anah. Istiqamah itu sesuai dengan perintah Allah. Artinya apa? Ketika seorang istiqamah atas suatu amalan, harus ada petunjuknya. Sesuai enggak dengan tuntunan Nabi dan sahabatnya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi kita melakukan istiqomah, sekali lagi ikhlas karena Allah, senantiasa isti'anah kepada Allah sesuai perintah Allah, sesuai petunjuk Nabi, sesuai petunjuk sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada seorang istiqomah tapi tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi, maka istiqomahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia melakukan ketaatan yang dianggapnya ketaatan tapi tidak ada contohnya, tuntunannya, maka tidak bisa dikatakan. Jadi kaidah yang keenam ini penting sekali. Selanjutnya kaidah yang ketujuh, ini yang juga masih kaitan dengan kaidah yang sebelumnya, ada hubungan lah. Alal abdi mahmastaqama alla yattakil ala amalihi. Setiap muslim, setiap mukminah, muslimah, demikian pula pokoknya siapapun dia, muslim muslimah, ketika dia sudah istiqamah, jangan sekali-kali bersandar dengan amalannya. Artinya, jangan sekali-kali dia mengesampingkan Allah. Tawakal kepada Allah ini penting. Tawakal kepada Allah ini penting. Janganlah dia bergantung dengan apa yang sudah. Nanti di sini akan timbul ujub, waliyadzubillah. Oh, saya sudah melakukan puasa Senin Kemis sudah 3 tahun ini. Untuk apa disampaikan, diceritakan? Mal faedah. Oh, saya sudah tiap malam sholat malam sekian kali kada wa kada. Hal min maslahah. Apakah ada maslahatnya disampaikan? Ini bisa menghilangkan, mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, jangan sekali-kali seorang bersandar dengan amalannya. Ketahuilah, surga yang Allah sediakan kepada seorang muslimah kepada hambanya itu tidak sebanding dengan amalan kita. Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, suatu ketika menyebutkan, lan yudkhila al-jannata ahadun amaluhu. Tak seorang pun amalannya bisa memasukkannya ke surganya Allah Azza wa Jal. Sahabat menanya,
Ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Apa kata Nabi? Wala ana, demikian pula aku, kata Nabi SAW. Illa an yataghammadani Allahu min bimaghfirati wa rahmah. Kecuali Allah Azza wa Jal memberi aku karunia, ampunan, rahmatnya. Di sini, hadis ini menunjukkan, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya masuknya seorang ke surganya Allah Azza wa Jal itu adalah karunia, fadlun minallah, karunia Allah Azza wa Jal, bukan karena amalan kita. Jadi sekali lagi, masuknya hamba ke surganya Allah itu merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jal, bukan amalan kita. Lalu apa faedahnya amal? Kalau surga itu dengan rahmat Allah, ya sudah, saya minta rahmat Allah aja. Saya tidak sholat, saya tidak puasa, saya tidak haji, saya minta rahmat Allah aja. Ada jahil namanya. Rahmat Allah itu didapat dengan ketaatan kepada Allah. Dengan kita melakukan amalan-amalan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Azza wa Jalla itu amatlah dekat kepada mereka yang melakukan kebajikan, ihsan, dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah, Jadi intinya surga itu tidak sebanding dengan amalan yang kita lakukan. Kita melakukan ketaatan, insya Allah mungkin ada yang sampai 90 tahun. Ketaatan ibadah yang walaupun dia sudah banyak mendapatkan malam Lailatul Qadar tiap tahunnya, tapi tidak sebanding dengan apa yang Allah janjikan, yang Allah janjikan dengan surganya Allah Azza wa Jalla, dengan isinya, dengan semuanya. Tidak sebanding amalan kita itu. Ini yang wajib kita yakini. Bahwasanya surga Allah Azza wa Jalla, masuknya surga Allah Azza wa Jalla karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Masuknya kita, seorang muslim, ke surganya Allah bukan karena amal kita, melainkan rahmat Allah. Dan mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah tentunya dengan banyak mendekatkan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga kewajiban Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jal, dan senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Yang ke-8, maaf agak lebih sedikit, tidak apa-apa ya. Tinggal 2 atau 3, sedikit tuh. Saya coba bercepat. Yang ke-8, kaidah yang ke-8, insyaallah 5 menit lah, insyaallah biidznillah. Yang ke-8 adalah buah samratul istiqamah fid dunya, al-istiqamah 'ala sirati yaumil qiyamah. Jadi buah dari istiqamah di dunia ialah dia akan istiqamah kelak ketika meniti siratal mustaqim, jalan menuju jalan di hari kiamat, sirat yaumil qiyamah. Jadi bahwasanya siapa yang istiqamah di dunia ini, yang melakukan istiqamah di dunia ini dengan ketaatan, mentauhidkan Allah, senantiasa ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, buahnya kelak akan dimudahkan ketika melewati sirat di hari kiamat.
yang tajamnya lebih tajam dari pedang apapun yang ada di dunia, lembutnya lebih lembut dari sya'r, sehelai rambut. Dan itu manusia sesuai amalannya nantinya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang lari, ada yang sekelebat kayak kilat. Itu dari amalannya dan taufik minallah azza wajal, rahmat dari Allah azza wajal. Semoga Allah azza wajal mudahkan kita melewati sirat yaumul qiyamah. Dan setiap kita pasti melewatinya. Tidak ada yang luput. Semua pasti melewatinya. Kontoroh istilahnya jembatan untuk ke surga. Yang ke-9, kaidah yang ke-9, al-mawani' minal istiqamah syubuhatil dhalal atau syahawatil ghai. Penghalang istiqamah itu adalah syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang melalaikan. Fitnah yang menimpa. Untuk diketahui ya, hati setiap orang itu menimpa sakit. Sebagaimana badan itu ditimpa sakit. Tapi penyakit hati itu ada 2. Penyakit yang menimpa hati itu ada 2. Ada syubuhat, ada syahwat. Syubuhat kaitan dengan kerancuan yang ada tentang agama, tentang syahwat kaitan dengan hawa nafsu. Dan obatnya 2. As-sabru wal yakin. Yang pertama, yakin. Keyakinan yang dibangun di atas ilmu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat, ini bisa mengobati dari penyakit syahwat. Keyakinan yang dibangun di atas ilmu yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang sesuai dengan sahabat Nabi, itu bisa mengobati dari penyakit syahwat. Syubuhat. Obat dari penyakit syahwat adalah kesabaran. Sabar untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat itu, di surat Juz Amma, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah Azza wa Jalla sebutkan pada ayat itu, siapa yang takut akan hari perjumpaan dengan Allah dan dia mencegah tidak mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi dengan kesabaran. Makanya ahlul ilmi mengatakan sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sebagaimana kita tiap hari sholat 5 waktu, subuh datang sholat juga. Ini butuh kesabaran. Puasa Senin Kemis butuh kesabaran. Apapun ketaatan itu butuh kesabaran. Dalam meninggalkan maksiat Allah juga butuh kesabaran. Dan atas musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita. Yang ke-10 yang terakhir disebutkan oleh muallif, kaidah yang ke-10 bahwasanya at-tashabbuh bil kuffari min a'zami al-junuhi anil istiqamah. Ini banyak kita jumpai, yaitu kaitan dengan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah. Ini termasuk perkara yang memalingkan dari istiqamah. Kadang masih banyak dijumpai anak-anak muda
anak-anak mudi kita, anak muda dan anak mudi yang masih yatasyabbah, menyerupai baik dalam pakaiannya, dalam tingkah lakunya. Makanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah senantiasa mengatakan dalam kaset muhadharahnya untuk senantiasa kita menyerupai orang-orang yang mulia sebagaimana sahabat. Tashabbahu illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Al-Imam Al-Albani senantiasa mengucapkan hal ini. Tashabbahu, serupailah. Siapa yang dimaksud? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Dalam ibadah kepada Allah, dalam tutur katanya, akhlaknya, perangainya, dalam mungkin dalam bertetangga, dalam inna tashabbuha bil kirami falahu. Jadi Imam Al-Albani mengatakan tashabbahu illam takunu mislahum. Serupailah mereka, sahabat-sahabat Nabi. Illam takunu mislahum. Kalian tidak mungkin sama sebagai mereka, tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa menyerupai amalan sahabat. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Tapi mendekati, menyerupai dengan kita mempelajari bagaimana sahabat dalam ibadah kepada Allah, dalam muamalah, dalam berakhlak dengan kedua orang tuanya, dengan tetangganya, dengan dalam berdagang, dalam semuanya. Dan ini membutuhkan ilmu. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai kelompok kaum yang mulia itu adalah suatu kesuksesan, keberuntungan. Dan tasyabbuh ini, ya bagaimana kita bisa mengetahui mana yang tasyabbuh dan yang bukan? Yaitu tadi, kembali kepada tuntunan. Ada satu kalimat yang seringkali saya sampaikan. Dan dengan ilmu kita bisa membedakan nantinya. Dan ini juga yang sudah menimpa banyak korban, apalagi dengan adanya gadget, mudah sekali semua melihat dan mengambil apapun yang ada. Banyak ya, kalau tidak sedikit, fenomena tontonan menjadi tuntunan. Sebaliknya, tuntunan hanya jadi tontonan. Ini yang musibah. Bagaimana maksudnya tontonan menjadi tuntunan? Banyak tontonan-tontonan di TikTok, tontonan dijadikan, diikuti oleh sebagian adik-adik kita, atau intinya diikuti. Itu kan tontonan. Jadikan sebatas tontonan. Ya kalau toh tidak butuh ya jangan ditonton sebetulnya sih. Saya bukan mengatakan untuk ditonton. Jangan ditonton. Bikin apa ditonton? Apalagi banyak maksiatnya masalah. Tapi ini fenomena yang banyak kita jumpai. Tontonan jadi tuntunan. Afwan, 1 menit saja ya. Tontonan jadi tuntunan. Tuntunan. Itu jenggoten kayak ini. Atau itu kasih cingkrang kayak. Jadi tontonan. Apakah tidak demikian? Apakah tidak ada di sekeliling sini? Mudah-mudahan tidak ada ya di Pacet ini, insya Allah lah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan hanya di dekat sana, di kota yang besar sana, mudah-mudahan. Itu fenomena yang banyak kita jumpai. Makanya hendaknya kita kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla ini sebagaimana yang difahami oleh sahabat, dan bekali ilmu agama. Ini penting untuk dibekali. Apa yang kita sampaikan tadi sudah ada tulisan, insya Allah bisa antum baca kembali. Jadi pokok-pokok masalahnya yang saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa menjadikan pencerahan buat kita semua, buat saya pribadi dan antum semuanya. Dan semoga kita senantiasa diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Untuk selanjutnya, mohon sambil dibaca kembali apa yang mungkin sudah dibagi. Tulisan ini sudah
ada edisi bahasa Indonesianya, bisa tentang 10 kaidah dalam istiqomah. Baik, kita cukupkan atau ada yang ditanya? Atau saya yang tanya? Baik, satu aja ya. Gimana, Afwan? Baik, bagus sekali apa yang ditanyakan kaitan dengan tanggung jawab kita atau sebagian kita terhadap baik itu sekeliling kita atau keluarga kita. Dalam hal ini Nabi SAW itu telah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ra'in. Ra'in itu istilahnya pengembala. Pengembala itu artinya punya tanggung jawab gitu lah. Artinya dia dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan disebutkan di situ wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ada sebagian lafaz juga menyebutkan tentang intinya seorang kalian khususnya kepala rumah tangga dalam hal ini memiliki tanggung jawab. Demikian pula istri memiliki tanggung jawab. Yang pasti tanggung jawabnya beda-beda. Dan apabila seorang sudah melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya, maka terlewatlah beban yang ada padanya. Misalkan Nabi SAW, bahkan siapapun yang menjadi penasehat atau yang menyampaikan dakwah, itu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma 'ala rasuli ilal balagh. Tidaklah tugas utusan Allah itu kecuali menyampaikan. Adapun hidayah, apakah yang disampaikan itu diikuti, dilakukan, diamalkan oleh yang lain, itu biadillah azza wa jal. Nabi SAW, ada kisah dalam hal ini, Abu Thalib ketika sebelum meninggal, Nabi mendatangi. Dia merasa tanggung jawab untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Nabi mendakwai, masuklah Islam, aku jamin. Aku akan menghadap kepada Allah, aku akan pertahankan, aku akan, intinya diseru untuk masuk Islam. Tapi Abu Thalib enggan. Dia melihat kepada pembesar Quraisy. Sampai diulangi lagi. Dia lihat ke pembesar Quraisy. Sampai turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah taufik kepada siapapun yang kau inginkan. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah taufik. Asyahid dari kisah ini, ketika seorang telah menunaikan kewajibannya sebagai ayah, dia sudah menunaikan kewajibannya, menyampaikan, menjalankan tanggung jawabnya, entah itu nafkah, entah itu nasihat atau sesuatu yang telah mendidiknya. Kalau sudah
melakukan kewajibannya, maka dia insya Allah tidak akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau seorang itu melalaikan kewajibannya, tidak mendidik anak-anaknya dengan didikan yang islami, tidak memerintahkan kepada kebaikan, tidak. Ketika seorang melalaikan, disitulah Allah akan menanyai, sebagaimana dalam hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wallahu alam. Itu sekilas saja. Sebenarnya panjang masalah ini kaitan dengan hadis tadi. Wallahu alam. Baik, masih ada waktu untuk saya tanya ya. Dan yang menjawab saya sediakan hadiah insyaallah kalau ada. Bismillah. Saya cari dulu hadiahnya apa ya yang ada. Ada kecil-kecil, tidak tahu, saya tidak punya ini. Ini ada buku. Baik, ada yang bisa menyebutkan kiat 4 kiat saja dalam, atau kaidah 4 kaidah saja dalam istiqomah. Saya ambil di bawah separuhnya loh ya. Saya tidak minta 10, 4 saja sudah. Oh, kalau dibaca 10, ditulis. Sesuai yang ditulis kalau dibaca. Empat ya. Mengikhlaskan niat, jangan Allah. Istiqomah, ngantuk, perkataan, perbuatan. Masya Allah. Ini ada sesuatu, silakan dipilih saja. Ini ada minyak wangi, ada buku. Salah satu yang dipilih. Jangan semuanya, nanti ada soal yang lain untuk yang lain. Mau buku atau ini atau fadhol. Masih ada 3 jenis. Ini ya jangan dilihat, insya Allah ada faedahnya banyak. Siapa yang menyebutkan 3 macam sabar? Masya Allah. Ada 3 pilihan. Ada tentang waris, teman saya tulisannya bagus. Ada doa Hisnul Muslim. Ada tentang jilbab. Silakan dipilih. Hah? Yang ini. Fadhal. Afwan. Tayyib. Soal lagi apa ini? Yang mudah saja soalnya tadi. Baik. Ketika seorang bagaimana seorang bisa selamat dari ujub? Silakan. Kenapa? Bagaimana kita bisa selamat dari sifat ujub, sifat bangga diri? Beramal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, tambahi silakan. Ahsanta, fadhol. Ente tak kasih ini tak kasih doa. Insyaallah habis waktunya untuk fadhol ya akhi. Afwan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dimudahkan dalam melakukan ketaatan, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Semoga kita dimudahkan untuk berjumpa dengan
Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.